بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس والآنام. نحمده على توفيقه وهدايته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, rasa syukur yang tiada terhingga, mari sama-sama kita hatur sembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kesehatan bagi kita sehingga kita masih bisa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga kita senantiasa mahatur sembahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya senantiasa pikirannya tertuju kepada kita umatnya, yang gembiranya adalah disebabkan karena gembiranya umatnya, dan sedihnya dikarenakan sedih dan sengsaranya umatnya, yang senantiasa mendoakan kita, mengharapkan kita memperoleh dua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja beberapa hari yang lalu kita telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kewajiban ibadah puasa dan dilaksanakan salat Idul Fitri secara serentak di seluruh dunia. Suasana yang sangat menggembirakan dan menyenangkan, penuh sukacita, penuh canda tawa. Akan tetapi tahun ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Idul Fitri sebelumnya, dikarenakan tidak semua daerah dan saudara kita bisa merayakan Idul Fitri seperti kita. Tarawih sudah di rumah saja, bekerja sudah dari rumah saja. Hal ini disebabkan serangan wabah yang konon katanya sangat mematikan, wabah yang tak bisa diraba dan tak nampak oleh mata, yang kita kenal dengan COVID-19 atau virus corona. Maka mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan dan dengan doa kita bersama, kiranya Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat penyakit ini dari kita, sehingga kita bisa hidup dengan normal seperti sedia kala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala Ramadan meninggalkan kita, perasaan kita di saat itu bercampur aduk antara sedih dan gembira. Kita bergembira karena kita telah mampu membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa. Gembira karena selama 1 bulan penuh kita ikut andil dalam memakmurkan masjid, sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan hari-hari kita isi dengan semangat berbagi, peduli dan empati kepada sesama. Sungguh pemandangan yang sulit kita dapati di bulan-bulan lainnya. Akan tetapi kita juga bersedih karena bulan yang sangat mulia telah meninggalkan kita tanpa ada sebuah jaminan bahwa tahun depan kita masih bisa berjumpa dengannya. Bulan yang agung yang meninggalkan pendidikan dan pembelajaran bagi kita,
untuk bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya. Bulan yang mampu menjadikan lapar menjadi nikmat, haus menjadi indah karena dorongan iman yang menjadi pondasinya. Bulan yang disyariatkannya zakat fitrah di dalamnya, agar si kaya bisa berbagi dengan sesama dan si miskin bisa bergembira dalam menghadapi hari raya. Sungguh dua perasaan yang sudah pasti menghinggapi setiap hati dan perasaan kita. Lantas hadirin, apakah setelah Ramadan berlalu, puasa telah usai, Idul Fitri telah hadir, apakah lantas tugas kita sudah selesai dan paripurna? Jawabannya tentu tidak. Akan tetapi ini adalah awal langkah dari perjuangan yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita merayakan Idul Fitri, secara bahasa berarti kita telah kembali kepada kesucian kita, kembali kepada hakikat fitrah kita sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena selama Ramadan banyak pelajaran yang kita terima. Curahan rahmah dan kasih sayang Allah pun telah kita rasa. Ampunan Allah kita gapai. Kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, menjadi karakter takwa sebagai hadiah besar dari Allah bagi kita yang melaksanakan puasa. Akan tetapi kita tak boleh jumawa akan ibadah kita selama bulan Ramadan. Jangan terlalu bertepuk dada dengan tadarus kita. Jangan merasa puas dan bangga dengan sedekah dan infak kita, karena itu masih perlu pembuktian lagi, khususnya pasca puasa. Maka pada kesempatan kali ini, khatib hendak mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana cara agar kesucian kita, fitrah kita tetap terjaga, agar nilai-nilai Ramadan terus bersemi di dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai sebuah langkah inisiatif, khatib menawarkan dan mengajak kita semua agar terus menjaga, membangkitkan semangat Ramadan dengan menghidupkan semangat istiqamah dalam 3 hal. Pertama, semangat istiqamah dalam beribadah. Kita saksikan bagaimana suasana ibadah di bulan Ramadan. Semangat dan motivasi manusia sangat nampak dan nyata. Masjid-masjid penuh dengan aktivitas agama, khusus di Aceh Tenggara. Meskipun dalam suasana pencegahan terhadap corona, akan tetapi kita saksikan masjid-masjid tidak ada yang sepi dari jamaah. Tarawih tetap dilaksanakan, Jumatan juga didirikan, meskipun kadang harus menjaga jarak antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Belum lagi suara lantunan kalam ilahi yang bersautan dari corong-corong masjid terus menggema. Sungguh suasana yang sangat indah dan menyejukkan. Belum lagi qiyamul lail, tarawih, witir pun berlangsung dengan semaraknya, seakan hidup saat itu hanyalah untuk ibadah saja. Motivasi Ramadan sangat berhasil, sehingga menghasilkan kehidupan dan suasana kebatinan yang taat akan perintah terasa menggelora di setiap hati manusia. Obsesi akan pahala dan pencapaian titel takwa menjadikan semangat ibadah dalam Ramadan sangat terasa membumi di kalangan kita. Betapa tidak, setiap ibadah yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah bernilai amalan wajib di bulan lainnya, dan pengampunan dosa juga menjadi sebuah daya tarik bagi yang menjalankan puasa, seperti apa yang termaktub dalam sabda sang baginda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan keikhlasan, semata-mata karena Allah Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak fadilah dan keutamaan Ramadan yang akan diobral habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, sehingga tak heran semua manusia termotivasi untuk beribadah di dalam bulan ini. Bahkan yang tidak pernah ke masjid pun kadang paling cepat hadir di masjid, bahkan sebelum jamaah lain datang ke masjid. Subhanallah. Lantas tugas kita selanjutnya adalah
bagaimana agar motivasi dan semangat ibadah yang kita rasakan di dalam bulan Ramadan bisa kita lanjutkan dan bisa kita istiqomahkan dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan tentunya. Sehingga kita berharap masjid-masjid tidak hanya penuh saat puasa, tapi kembali sepi setelah hari raya. Al-Quran sering dibaca saat Ramadan, kemudian kembali menjadi pajangan setelah lebaran. Ketika Ramadan sering berbagi, tetapi setelah Idul Fitri kembali kepada sifat asli, kikir, pelit dan penuh perhitungan ekonomi. Padahal sudah jelas bahwa kita beribadah bukanlah karena Ramadannya, kita beribadah bukanlah karena puasanya, tetapi kita beribadah karena memang tugas kita dan fungsi penciptaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata hanya untuk menghamba kepada aku. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kedua, semangat istiqamah dalam memelihara diri dari maksiat. Puasa yang bermakna imsak artinya menahan adalah sebuah sarana latihan yang sengaja dipersiapkan Allah kepada kita dengan tujuan kita mampu melatih dan mengasah kekuatan iman kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri dari hawa nafsu lewat ibadah puasa. Pada waktu puasa kita dituntut untuk menahan diri dari makan, dari minum, hubungan suami istri, berkata kotor, bertengkar, mencaci maki dan sebagainya. Sebagai contoh, penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula dzur wal 'amal bil wal jahl, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa sarabah." Orang yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor dari dirinya, maka bagi Allah tak ada manfaat dia menahan lapar dan dahaganya, artinya tak ada guna puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan bagaimana kuatnya pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam upaya melatih hambanya dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dan pelajaran ini sangat berhasil di dalam bulan Ramadan. Yang suka khibah, berhenti khibahnya karena takut hilang pahala puasanya. Yang suka makan siang hari, menahan lapar dan dahaganya karena dia ingin ikut berpuasa. Intinya banyak perubahan yang kita saksikan selama Ramadan berada di tengah-tengah kita. Akhirnya hadirin, jika hal-hal yang mubah seperti makan, minum dan hubungan suami istri dilarang pada waktu berpuasa karena iman mampu kita tuntaskan, maka terlebih lagi hal-hal yang diharamkan. Puncaknya setelah Ramadan kita harus mampu istiqamah dalam mengendalikan hawa nafsu kita dari maksiat dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, lisan mampu kita jaga dari ucapan dan ujaran yang tidak baik. Setelah Ramadan, ghibah berkurang, caci maki makin sedikit, memfitnah sudah tidak ada lagi. Kita juga berharap setelah Ramadan, kiranya berkah Ramadan, kasus pencurian, perampokan, penjambretan, pembegalan, korupsi, kolusi, nepotisme bisa menurun di negeri tercinta Indonesia. Karena Ramadan telah memberikan dampak yang positif bagi kita. Pertanyaan, apakah itu bisa? Kita lihat saja pembuktiannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketiga, semangat yang harus kita lakukan, semangat istiqomah dalam berbagi, peduli kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi khairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an." Siapa saja yang memberi makan berbuka bagi yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis di atas memberikan gambaran bahwa betapa besar pahala yang telah Allah sediakan bagi siapa-siapa yang berbuat baik kepada sesama. Bayangkan saja hadirin, baru dengan memberikan takjil berbuka yang tidaklah seberapa harganya, kita sudah diberi kebaikan yang sama dengan orang berpuasa. Konon lagi, kalau kita mampu memberikan dalam jumlah yang lebih dan banyak berharga. Ramadan mengajarkan kita untuk saling merasa, karena dari merasa akan menimbulkan rasa iba, dari rasa iba mewujudkan rasa peka kepada sesama. Kita saksikan saat Ramadan, kepedulian dan kepekaan kepada sesama hampir setiap hari tampak di depan mata. Pembagian takjil gratis bahkan diantar ke depan rumah kita, menambahkan haru birunya suasana kebatinan kita selama bulan puasa. Yang paling berkesan adalah disyariatkan zakat fitrah dalam bulan Ramadan untuk dibagikan kepada yang lemah, fakir, miskin dan yang membutuhkan lainnya, sehingga yang ikut berbahagia saat Idul Fitri bukan hanya saja mereka yang punya, akan tetapi yang papa juga ikut bahagia. Yang makan enak tidak hanya mereka yang mampu, akan tetapi bisa juga dinikmati mereka yang kurang mampu juga. Maka pasca Ramadan kita diharapkan mau dan istiqamah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan hanya mau kenyang sendiri, sementara di sekeliling kita banyak orang yang karena kelaparan hampir mati. Jangan hanya memikirkan hidup mewah, sementara di sekeliling kita masih banyak yang lemah dan susah. Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan penegasan, wallah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi dan selama hambanya senantiasa menolong saudara-saudaranya. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya melalui mimbar Jumat ini khatib berharap begitu juga kita semua agar kiranya kita dapat terus menjaga amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya. Karena keberhasilan Ramadan tidaklah diukur bagaimana seringnya kita tarawih dan qiyamul lail, bukan juga dilihat dari seberapa hebat kita menahan puasa, bukan juga berapa banyak infak yang kita bagikan, tetapi keberhasilan Ramadan akan dibuktikan bagaimana kita mampu istiqamah melakukan berbagai amal Ramadan di bulan-bulan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Ma'arif, inna min sawabil hasanati al-hasanata ba'daha wa inna min jazai sayyiati as-sayyiata ba'daha. Sesungguhnya di antara bukti dan balasan suatu kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan yang berlanjut selanjutnya. Semoga keberhasilan kita di bulan Ramadan yang lalu dapat menjadi cambuk penyemangat bagi kita untuk tetap menjadi hamba Allah yang baik di bulan-bulan lainnya, sehingga kita dapat merasakan atmosfer Ramadan sepanjang masa, sembari terus berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita untuk dapat berjumpa lagi di Ramadan tahun-tahun yang akan datangnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.